setiap kali ada anak-anakmu yang berdoa berseru kepadamu, itulah kami memberikan kesempatan untuk Tuhan bekerja dalam hidup kami. Hari ini biarkan semua kami percaya kepadamu Tuhan. Percaya dengan apa yang sedang kami doakan dan serukan kepada Tuhan. Karena setiap kali kami berdoa dengan iman, maka kami sedang mengaktifkan, mengizinkan Tuhan bekerja dalam hidup kami. Dan kami percaya kalau Tuhan yang bekerja, Engkau sanggup menyelesaikan setiap persoalan dalam hidup kami. Bahkan persoalan mungkin yang sangat berat, yang sangat menekan hidup kami. Tapi kalau hari ini kami percaya kepadamu, kami percaya ada kuasa mujizat yang bekerja dalam hidup setiap kami. Bahkan sore hari ini, saat ini juga, kalau ada orang-orang di tengah-tengah tempat ini yang hari sedang menaikkan doa, sebab engkau sedang desperate, sedang terjepit, sedang terdesak hidupmu. Dan engkau percaya berseru pada Tuhan, Dia sanggup mengubah keadaanmu, Dia sanggup mengubah persoalanmu, Dia sanggup mengubah keadaanmu, dan Dia akan membuat mujizat dalam hidupmu. Percaya, percaya, percaya. Keep praying, tetap berdoa, tetap berdoa, tetap berdoa. Jangan menyerah, jangan putus asa, tetap berdoa. Karena ada kuasa yang dahsyat. Waktu kau berdoa keluar dari hatimu, berdoa dengan iman, ada kuasa yang bekerja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku yakin Kau hadir. Saya undang kita berdiri sekali lagi saudara. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Ku yakin Kau hadir. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata kemenangan, kemenangan terjadi, kemenangan terjadi di sini. Terjadi di sini. Kami percaya malam hari ini Tuhan, roh kemenangan memberi kemenangan buat semua kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sampaikan firman-Mu, berbicara kepada kami malam hari ini. Dan biar kuasa firman bekerja dalam hidup setiap kami. Terima kasih. Roh hikmat, wahyu, pengertian untuk mengenal Tuhan dengan lebih dalam diberikan buat semua kami malam ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Terima kasih banyak buat Bu Nani yang sudah
mengundang saya bisa hadir untuk menyampaikan pesan Tuhan pada malam hari ini. Mari kita buka firman Tuhan dari Markus 5 ayat 28 sampai dengan 34. Markus 5 ayat 28 sampai dengan 34. Sebab katanya, asal kujama saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ada seorang wanita yang sudah putus asa, desperate hidupnya. Karena dikatakan 12 tahun dia menderita sakit pendarahan. Mungkin hari-hari itu dia sedang berkata, Tuhan, aku mungkin sudah mengerjakan semua yang bisa aku kerjakan dalam hidupku, tapi gak ada hasilnya. Mungkin hari itu adalah hari terakhir dia akan berjuang. Dan kalau dia berkata, kalau aku gak sembuh ya sudah, aku akan mati. Sebab tidak ada lagi pengharapan dalam hidupku. Harta, benda, semua sudah habis. Kekuatan sudah habis, semuanya sudah habis. Dan mungkin hari itu dia sudah diambang menyerah dengan semua keadaannya. Mungkin hari ini saudara tidak mengalami seperti yang wanita ini alami dalam hidupmu. Tapi mungkin kau sedang melewati sebuah keadaan dalam hidupmu, dan sepertinya itu terlalu berat dalam hidupmu. Sangat berat. Dan rasanya sudah mau menyerah dan putus asa. Biarkan perkataan Tuhan pada sore hari ini memberikan satu pengharapan lagi dalam hidupmu di tengah keadaan yang tidak bisa diharapkan. Biarkan malam ini ada satu perkataan firman yang sedang menembus masuk dalam rohmu, yang tiba-tiba membuat engkau yang sudah menyerah, yang mau putus asa ini, tiba-tiba ada sebuah pengharapan yang muncul dan bangkit kembali. Dan tiba-tiba kau berkata, aku percaya malam hari ini ada Tuhan yang sanggup mengadakan perubahan dalam hidupku. Seperti Tuhan menjamah, mengubah wanita ini. Wanita yang telah kehabisan segala-galanya ini. Hari itu cuma muncul dalam hatinya satu perkataan, kalimat, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ini sebuah kerinduan, sebuah dorongan yang sangat kecil, yang gak ada artinya dibanding semua usaha yang dia lakukan. Sebab Alkitab mengatakan dia menghabiskan seluruh harta bendanya selama 12 tahun untuk membayar dokter terbaik, tabib terbaik, yang sangat luar biasa dia kerjakan. Tapi semua gak menghasilkan apa-apa. Dan tiba-tiba wanita itu berkata hari itu, kalau aku bisa menjamah jubah Yesus, aku percaya aku akan sembuh. Tapi bukankah ini perkara yang gampang toh saudara? Perkara yang gak usah bayar, perkara yang sangat mudah, yang sangat sulit dikerjakan dia gak berhasil. Apakah bisa hal yang kecil ini yang dia akan kerjakan hari itu akan berhasil? Kadang-kadang Tuhan saudara menyuruh kita sebuah perkara yang kecil. Engkau mungkin sudah kerjakan banyak perkara yang besar, yang menghabiskan waktu, uang, segala yang kau punya, dan gagal. Tiba-tiba Tuhan ngomong satu hal, perkara kecil. Maukah engkau mengerjakan yang walaupun kecil, dan kau berkata, apa bisa yang ini? Tapi wanita ini, dia mengerjakan perkara kecil itu, cuman megang jubah Yesus, dan aku pasti sembuh. Dan perkara kecil yang dia kerjakan itu, hari itu ternyata sedang mengubah seluruh hidup wanita itu. Sebab dia sembuh hari itu. Dan dia berubah jadi wanita yang berbeda. Bukan lagi 12 tahun yang sakit-sakitan, yang perlu ditolong orang, dibantu orang. Tapi sejak hari itu dia dijamah, disentuh Tuhan Yesus, dia jadi orang yang kuat. Dan dia bisa berbuat banyak mungkin untuk keluarganya dan orang lain. Sebab dia bukan lagi orang yang lemah.
perkara kecil. Saudara, kalau Tuhan nyuruh kita perkara kecil, kerjakan dalam sebuah ketaatan dengan iman. Mungkin perkara yang kecil-kecil, yang mungkin engkau tidak memandang itu, orang lain tidak memandang itu. Kalau kau mengerjakan dengan iman dan sungguh-sungguh, justru yang kecil itu bisa menghasilkan sesuatu yang besar, yang luar biasa. Amin. Asalkan engkau percaya, asalkan engkau percaya, yang kecil-kecil itu kadang-kadang sedang menentukan perkara besar dalam kehidupanmu. Kami mengalami, saudara, mungkin saya pernah sharing di tempat ini. Tahun 2020, ketika mesti membangun 3 gedung. Gedung kantor, gedung sekolah, dan juga gedung panti asuhan. 3 gedung di tanah 2.500 meter persegi. Hari itu pandemi, dan orang berkata kita gak ada duit. Dan memang di kas tidak ada duit. Tapi saya dengar malam itu, sebelum kami panggil kontraktor untuk membatalkan pembangunan, besoknya kami akan kumpul. Malam saya dengar satu suara yang sangat lembut berkata, jangan ikut-ikut, jangan intervensi pekerjaanku. Dan ketika saya mendengar suara itu, saya syok, kaget ke Tuhan, ampuni aku. Karena aku ini pengen ngatur semua, aku pengen ngatur semua. Tapi kalau malam ini kau berkata jangan intervensi urusanku, pekerjaanku, aku pun akan mundur, Tuhan. Dan aku berikan kesempatan buat Tuhan, bekerjalah, bekerjalah, bekerjalah Tuhan. Ketika kita percaya, cuma mengizinkan dia bekerja, dan uang memang tidak ada, saudara. Harusnya untuk membangun perlu uang banyak, sekian puluh miliar, tapi nggak ada uangnya, di kas tidak ada. Tapi satu perkataan yang sederhana yang Tuhan katakan, jangan intervensi pekerjaanku. Dan saya cuma mendengar suara itu, dia berkata, Tuhan ampuni aku mau percaya kepadamu, kerjakan. Aku berikan kesempatan buat Tuhan bergerak di depan, dan kami semua akan mundur, kerjakan. Dalam 1 tahun lebih sedikit, 3 gedung semua selesai dengan cara yang ajaib di tengah-tengah pandemi. Orang berkata, kok bisa? Bukan perkara besar, bukan uang yang Tuhan inginkan. Ketika mengerjakan satu perkara kecil, Tuhan, aku percaya. Kalau aku lihat uang di kas, tidak ada, Tuhan, gak cukup. Hanya sekian bulan dan semua akan berhenti dan habis. Tapi aku sedang memandang Engkau, Tuhan, yang jauh lebih besar dan lebih kuat dari uang di kas kami. Yang uang di kas ini menggetarkan hati kami. Kalau kami pandang kepadamu, Tuhan, kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu. Maka perkataan yang sepotong yang dia katakan, jangan intervensi, menyelesaikan 3 gedung dengan sangat ajaib. Saya bersaksi kami mengalami perbuatan Tuhan yang ajaib. Seperti yang wanita ini alami. Asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan dia bukan cuma percaya, tapi dia bertindak. Orang percaya itu gampang. Tapi yang kedua, step berikutnya adalah engkau sedang melangkah di dalam iman. Itu yang berat, saudara. Seandainya saya percaya, ya Tuhan, aku percaya kau nyelesain, tapi saya menghentikan pembangunan, maka saya tidak percaya dengan Tuhan. Artinya hari itu Tuhan tidak akan bekerja. Waktu saya percaya pada perkataannya, saya berkata, jangan hentikan pembangunan, jalan terus. Sekalipun uang tidak ada jalan. Dan dia bekerja. Wanita ini, dia dalam hatinya berkata, ku jamah jubahnya, aku sembuh, bagus. Tapi langkah kedua, dia seret dirinya. Sebab Alkitab berkata, dia sangat lemah. Dia sakit pendarahan dan dia sangat lemah. Tapi dia paksa, aku harus ketemu sama dia, harus berjumpa dengan dia. Dan itulah yang membuat hidup wanita ini berubah saat itu. Waktu apa? Dia sedang menembus, menabrak kekuatannya. Dia terobos sampai dia ketemu dengan Tuhan pada hari itu. Dan tiba-tiba kuasa dialirkan dalam hidupnya. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ketika orang berkerumun nerobos, Yesus disentuh banyak orang, saudara. Ketika Yesus tahu ada orang yang menyentuh dia, sebab ada kuasa power yang keluar dari hidupnya, dari tubuhnya. Ini aneh, kok ada yang keluar dari tubuhku? Sementara muridnya berkata, Tuhan, di sekitar kita tuh banyak orang loh. Mungkin ada ratusan ribuan orang mengelilingi Tuhan Yesus, pengen dekat dengan dia. Semua orang berdesak-desakan pasti nyentuh dia. Satu menyentuh, yang lain menyentuh, sama-sama menyentuh.
Tapi wanita ini berbeda saudara. Dia menyentuh dengan iman. Sementara yang lain pokoknya nyenggol aja. Hari ini engkau datang ke tempat ini saudara. Apakah engkau sudah punya hati yang berkata, Tuhan aku mau jamah, aku mau sentuh engkau hari ini supaya hidupku berubah. Atau engkau cuma datang sekedar nyenggol dan gak ada apa-apa yang terjadi saudara. Begitu banyak orang Kristen yang suka dekat dengan Yesus, yang berkerumun, yang berdesak-desakan sepertinya menginginkan dia. Tapi dari sekian banyak orang, ada yang sungguh-sungguh pengen menyentuh dia. Dan orang yang punya hati yang pengen menyentuh dia, itulah yang akan mengalami keajaiban Tuhan. Amin. Itu yang mengalami mujizat Tuhan. Tiap kali saya ibadah, ikut acara Batra, ikut apapun saudara, saya selalu berkata, Tuhan aku ini kesempatan buat hidupku. Aku pengen mengalami engkau menyentuh engkau. Aku pengen mengalami engkau menyentuh engkau. Membuat saya sangat serius. Ibadah di gereja, kalau ada pendeta tamu yang datang, saya berkata, Tuhan biarkan aku nomor satu yang mengalami. Gak pernah bilang jemaatku Tuhan, enggak. Tuhan biarkan aku pendetanya yang nomor satu. Engkau sentuh, engkau jamah. Tiap kali pendetanya khotbah, saya berkata, ini khotbah buat aku, ini khotbah buat aku, bagus buat aku. Dan aku diberkati dengan khotbah-khotbah ini. Bukan karena pemimpin sekedar duduk dan saya mendengarkan, enggak. Saya nomor satu yang sangat inginkan Tuhan, jamah aku, sentuh hidupku. Dan saya orang yang paling sering mengalami Tuhan di dalam setiap ibadah. Kenapa? Karena tiap hari Minggu saya tahu Tuhan, ini adalah holy ground, tempat kudus, di mana tempat perjumpaan aku dengan Engkau Tuhan. Sebab Yesus pernah berkata, ini adalah rumah doa bagi segala bangsa. Rumah doa itu apa saudara? Tempat pertemuan Tuhan dengan manusia. Itulah doa, di mana kita menaikkan perkataan kita, unek-unek kita kepada Tuhan. Dan kita tunggu dia ngomong apa kepada kita setelah kita berbicara pada dia. Dan dia berkata, itulah doa, rumah doa. Gereja persekutuan itu rumah doa. Kalau engkau datang mencurahkan hatimu dan Tuhan bicara, memberikan perkataannya, itulah saat yang paling ajaib. Itulah saat yang paling ajaib. Karena kita ketemu dengan dia. Yesus berkata, siapa yang menjamah jubahku? Tidak ada yang ngaku. Sampai akhirnya wanita itu berkata dengan sangat berani, aku yang menjamah jubahmu. Aku yang menjamah. Dan dia berkata, ada kuasa yang aku lepaskan kepada kamu. Saudara, perhatikan cerita ini. Ada kuasa yang mengalir. Setiap kali ada orang yang menginginkan Tuhan menyentuh dia, ada kuasa yang mengalir keluar dari Tuhan. Dan setiap kali kuasa itu mengalir, menyentuh seseorang, betapa hidup kita ini diubah, dibuatkan mujizat oleh Tuhan dan keajaiban. Sebab kuasanya sedang dialirkan lewat dari Tuhan Yesus kepada hidup setiap kita. Saya percaya di tempat ini Tuhan kerja dengan sangat ajaib. Tempat doa saudara, tempat yang ajaib. Amin. Sebab di sana Tuhan kerjakan banyak mujizat keajaiban. Tapi berapa banyak saudara engkau yang mengalami? Jangan cuma pengen rumah doa ini, tempat doa ini yang ada keajaiban. Tapi biarkan keajaiban yang ada sampai mengalir dalam hidup saudara. Minyak yang mengalir, anggur yang mengalir itu dahsyat luar biasa. Tapi jangan izinkan cuma berhenti di sana. Sampai mujizat itu saudara mengalir, menembus hidup kita. Dan kau orang berkata, aku mengalami mujizat di tempat ini. Amin. Engkau mengalami mujizat yang luar biasa. Ada yang sedang mengalir, tapi perlu ada yang menyentuh Tuhan. Ada saatnya Tuhan menyentuh, tapi ada saatnya juga kita yang sedang menyentuh Tuhan. Bagaimana cara kita ini menyentuh Tuhan saudara? Sampai Tuhan merasa wow, ada kuasa yang dialirkan keluar. Kan ada anak-anaknya orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh inginkan dia, yang membuat sesuatu dan tiba-tiba menyentuh hati Tuhan. Sampai kuasa Tuhan dialirkan dengan dahsyat. Ada orang yang dengan kata-katanya, dengan ucapannya, itu sedang menyentuh Tuhan, membuat Tuhan tersentuh dan terjamah. Markus 7 28 dan 29 ayatnya. Markus 7, 28 dan 29. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan,
Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Yesus gak punya niatan menyembuhkan anak dari perempuan Sirofenisia. Tapi hari itu ada percakapan di antara Yesus dan perempuan Sirofenisia. Dan perempuan itu berkata, benar Tuhan, anjing di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Ketika ada sebuah kata-kata yang keluar dari wanita ini, Tuhan Yesus berkata, karena kata-katamu, karena apa yang kau ucapkan hari ini menyentuh hati Tuhan. Dan Tuhan berkata, hari ini juga pergilah, pulanglah, anakmu sembuh. Saudara, ada kata-kata kita ini yang bisa menyentuh hati Tuhan. Ada ucapan-ucapan kita yang sedang menyentuh hati Tuhan. Dan kalau kita bisa tepat memakai kata-kata itu, saudara, sedang menyentuh hatinya. Dan tiba-tiba kuasa dialirkan. Anaknya yang sakit dan dirasuk setan sembuh sebab kata-kata itu. Hari ini kata-kata apa yang sedang kau keluarkan dari mulutmu, saudara? Apakah kata-kata yang sedang menyentuh hati Tuhan, atau kata-kata yang sedang menyakiti hatinya? Sebab kata-kata yang tidak percaya, kata-kata yang buruk sedang kau keluarkan, ataukah kata-kata yang luar biasa? Kata-kata kita sedang menentukan nasib kita hari ini. Amin. Kalau kata-katamu tepat seperti wanita Sirofenisia, dia sedang akan melakukan pekerjaannya dan kuasanya mengubah hidup saudara. Kata-kata menyentuh Tuhan. Seperti Hana di 1 Samuel 1. 1 Samuel 1 ayat 15 sampai dengan 17. Tetapi Hana menjawab, bukan Tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Ada seorang wanita yang sudah menyerah putus asa bernama Hana, yang bertahun-tahun mandul tidak punya anak. Dan hari itu sudah sangat sedih hidupnya, patah hati, putus asa. Dia datang ke rumah Tuhan, mencurahkan isi hatinya, dia nangis kepada Tuhan. Dan dia dituduh wanita dursila, lagi mabuk. Tapi dia berkata, aku sedang sakit hati, sedang cemas, dan berbicara demikian lama. Tiba-tiba doa yang dia naikkan kepada Tuhan pada hari itu, yang mungkin dulu dia juga sudah berdoa. Apakah Hana cuma hari itu berdoa? Enggak. Saya percaya pasti perempuan ini sudah bertahun-tahun berdoa, tapi belum ada jawaban. Tapi hari itu di rumah Tuhan ada sebuah keajaiban terjadi. Dia datang pada Tuhan dengan satu doa yang berbeda, yang menyentuh hati Tuhan. Dan Eli memberikan pesan dari Tuhan, berkata, dia akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Dan Hana pulang. Setelah itu dia mendapatkan jawaban doa yang luar biasa. Dia punya anak. Bukan cuma 1 Samuel, beberapa anak dia punya. Doa yang menyentuh Tuhan. Hari ini mari kita naikkan doa kita yang menyentuh hati Tuhan. Mungkin doa yang sederhana, doa yang simpel, tapi kalau doa itu bisa naik menyentuh dia, saudara, itulah doa yang paling luar biasa. Tuhan akan menjawab dan mengabulkan sesukar apapun yang sedang kau doakan. Satu kali saya berdoa kepada Tuhan, saudara. Apakah dibilang serius? Saya juga nggak tahu apakah serius. Tapi saya sedang berdoa mencurahkan isi hati pada Tuhan. Saya sedang nyetir mobil dari rumah saya menuju ke kantor pagi itu. Dan saya mulai berdoa, Tuhan, aku ini sudah pinjam mobil gereja 2 tahun. Karena aku nggak punya mobil ini, Tuhan. Tapi aku pengen banget mengembalikan mobil ini kepada gereja kantor. Gak usah minjem lagi. Gak ada masalah kok, saudara, untuk pakai mobil itu. Karena gereja punya ada 2 atau 3 mobil. Pakai aja Pak, gak apa-apa, kamu gak punya mobil, pakai. Tapi saya tuh pengen memulangkan, Tuhan. Masa aku pinjam terus. Tapi engkau tahu toh Tuhan, untuk aku beli mobil hari ini tidak mungkin. Keuanganku tidak mungkin bisa beli mobil. Engkau tahu Tuhan. Dan hari ini aku berdoa, Tuhan bisa enggak Engkau membuat sebuah mujizat dalam hidupku. Engkau memberikan aku mobil yang aku gak usah beli, Tuhan.
Engkau memberikan kepadaku. Aku tidak tahu bagaimana caranya. Tapi aku percaya Engkau bisa memberikanku mobil. Walaupun aku tidak bisa membelinya hari ini. Yang gak usah aku yang mengusahakan, karena pasti gak bisa. Tapi aku percaya Engkau bisa. Aku gak tahu caranya. Bagaimana Tuhan. Tapi aku percaya kepadamu hari ini. Ya sudah. Selesai doa saya naikkan saya ke gereja. Seperti biasa. Gak mikir apa-apa. Tapi saya menaikkan sebuah curahan hati pada Tuhan. Saya heran saudara. 2 minggu kemudian. Di kantor. Teman saya ngajak keluar. Yuk Pak keluar. Ada apa? Di luar lihat di halaman kantor. Saya keluar. Di belakang itu ada mobil. Mau test drive gak? Mau coba aja. Saya bilang enggak. Aku gak mau test drive. Aku gak mau ngetes mobil itu karena aku gak punya uang untuk beli. Percuma. Karena masih lama. Kalau mau pakai bayar. Aku gak punya uang. Gak usah lah. Tapi senang mobilnya. Ya bagus sih. Aku senang sih. Ya sudah dicoba aja. Ya sudah saya masuk ke dalam. Dicoba Pak. Setelah itu enak enggak Pak? Cocok enggak? Ya bagus ini. Tapi saya gak mau beli. Dia bilang tanda tangan aja Pak. Ini suratnya. Tanda tangan. Loh kenapa? Ada orang yang beliin kamu mobil ini. Udah tanda tangan. Saya tanda tangan. Saya termenung sejenak Tuhan. 2 minggu lalu aku tahu. Di jalan ini. Aku lagi nyetir ngobrol dengan Tuhan. Satu doa aku naikkan Tuhan. Aku tidak mungkin beli ini Tuhan. Karena aku ini tidak punya uang. Engkau tahu. Engkau tahu. Tapi aku mau lihat. Bagaimana aku bekerja. Menolong hambamu ini. Dan hari itu 2 minggu kemudian. Datang. Saya gak pernah mikir. Tapi Tuhan memikirkan kita. Amin. Tuhan mikirin semua saudara. Amin. Sekalipun kau mungkin berpikir, mana Tuhan gak mikir aku? Dia sedang mikirin saudara. Tapi apakah ada doa hari ini yang bisa dinaikkan kepada Tuhan seperti Hana berdoa? Sebab aku sangat cemas dan aku lagi sakit hati Tuhan dengan keadaan aku dihina, direndahkan. Dan tiba-tiba pesan Tuhan datang. Pulanglah, sebab Allah akan memberikan apa yang kau minta kepadamu. Doa yang sedang menyentuh hati Tuhan. Itulah doa yang perlu kita naikkan dalam hari-hari ini. Hari-hari ini saya mengalami banyak peremukan Tuhan. Tapi saya sekali lagi ngomong Tuhan, terima kasih. Itu sangat bagus buat hidupku. Kalau engkau dalam hari-hari ini, minggu-minggu ini sedang meremukkan hidupku kembali. Sebab aku tahu mengajar aku sebuah kerendahan hati. Remukkan Tuhan. Aku tahu engkau itu baik. Engkau sedang punya rencana besar dalam hidupku. Setiap kali peremukan terjadi, engkau akan sedang menciptakan sebuah bejana yang lebih mulia, yang lebih baik lewat hidupku. Amin. Saya belajar bersyukur. Sekalipun sakit gak saudara? Sakit. Ada malam-malam saya gak bisa tidur. Jujur gak bisa tidur. Karena memikirkan semua keadaan yang sedang menyerang. Saya gak bisa tidur. Tapi saya akan bersyukur Tuhan buat semua keadaan ini. Dari dalam, dari luar aku bersyukur buat semua ini. Aku tahu aku belum tahu. Tapi satu kali aku akan tahu. Ada sebuah kemuliaan yang sedang kau sediakan. Amin. Lewat semua kehancuran, peremukan yang kau kerjakan. Saya bersyukur saudara. Saya mengucap syukur. Saya tidak marah, tidak komplain. Terima kasih Tuhan. Ini sangat baik. Dan saya percaya mungkin sikap hati saya ini sedang menyentuh hatinya. Dan saya tunggu Tuhan, apa yang kau kerjakan, apa yang akan kau kerjakan. Sebab mungkin sikap hatiku sedang menyentuh hatimu. Ada satu pujian mungkin yang menyentuh hati Tuhan. 2 Tawarik 20. 2 Tawarik 20. Ayat 21 sampai dengan 26. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh.
Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu, tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga yang mereka rampas. Itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan, dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Orang Yehuda sedang terdesak dengan sangat berat, sebab ada Moab, ada Amon, dan pegunungan Seir yang datang menyerang mereka, dan mereka tidak punya kekuatan lagi. Bagaimana untuk mengalahkan 3 musuh yang sangat kuat itu? Tapi di tengah semua keadaan yang berat, yang mereka nggak tahu mesti berbuat apa, mereka memutuskan mereka memuji Tuhan. Saudara, nggak masuk akal. Ini lagi berat loh, lagi susah loh. Ngapain kita memuji Tuhan? Lagi berat. Pikir strategi perang, pikir minta bantuan negara lain supaya kita bisa menang. Tapi hari itu Yosafat dapat hikmat Tuhan lewat pujian, sesuatu yang nggak mungkin bisa mengalahkan musuh. Tapi dia kerjakan perkara kecil itu hanya memuji. Gak usah bayar upeti negara lain untuk bantuin mereka. Gak usah pinjam tentara lain untuk menolong mereka. Gak usah ngabisin duit. Cuma satu, kumpulkan pemuji, menyembah dia, dan kuasa Tuhan dengan bekerja. Kecil kok saudara. Dan kadang-kadang orang gak pernah perhatikan hal-hal kecil. Kecil gak ada gunanya. Tapi Yosafat tahu dia mengerjakan dengan iman dan sungguh-sungguh. Dan apa yang terjadi ketika mereka sedang memuji Tuhan, sebab Tuhan baik, bahwasanya itu selama-lamanya kasih setianya. Tiba-tiba Tuhan membuat musuh yang 3 ini saling hadang-menghadang dan saling serang. Dan Moab, Amon berhasil mengalahkan orang-orang Seir, menghabisi. Setelah musuhnya habis, 2 kelompok ini saling bunuh-membunuh. Sampai Alkitab berkata, di sana berhantaran mayat. Dan mereka cuma lihat, mereka tidak usah berbuat apa-apa. Semua musuh mereka habis. Dan yang luar biasa, mereka menjarah ternak, harta milik, pakaian, dan barang berharga. Sampai mereka nggak bisa lagi bawa semua itu. Saking banyaknya barang-barang itu. Bu Nani akan menyampaikan nanti seminar itu ya. Tentang apa itu? Pokoknya intinya itu terobosan dalam keuangan. Ya toh? Keuangan yang terobosan itu saudara. Ini ayat pas banget saudara. Yang bisa dibawa pulang lebih besar yang tertinggal, sebab mereka nggak sanggup bawa pulang saking banyaknya jarahan yang disediakan. Terobosan yang dahsyat hari itu, dari orang yang mau dikalahkan, yang mau dijarah, berubah menjadi orang yang menjarah. Lewat apa? Pujian. Cuma ngomong pujian, tapi pujian itu saudara yang dinaikkan sedang menyentuh Tuhan dan sedang menyentuh surga. Ketika hatinya tersentuh, dia berkata, Yehuda, lu gak usah perang Yehuda, biarkan aku yang berperang. Kamu diam Yehuda, nyanyi terus, biarkan aku dan pasukan malaikatku yang berperang menghabisi semua. Setiap kali ada satu pujian yang menyentuh hatinya saudara, itu yang membuat dia akan bergerak di luar yang kau pikirkan. Don't stop to praise God. Jangan berhenti memuji dia. Don't stop to worship him. Jangan pernah berhenti menyembah dia. Saya ini suka banget setiap minggu pasti saya tuh nyanyi bareng dengan singer dan worship leader. Ngapain, kamu kan sudah menjadi pendeta, gembalanya, ngapain lu ikut nyanyi? Dia bilang, biarkan aku menyanyi. Ikut bersama dengan worship leader dan singer, aku nyanyi. Sebab buat aku worship itu sebuah kesukaan dalam hatiku. Tuhan, cuma aku bisa nyanyi untuk Engkau. Aku tidak punya banyak, tapi aku bisa nyanyi untuk Engkau. Biarkan pujianku menyenangkan hatimu. Saya nyanyi, nyembah setiap hari Minggu. Karena kata Tuhan, aku tidak pernah tahu kalau tiba-tiba satu bagian dari pujian penyembahan sedang menyentuh hatimu. Aku percaya aku akan buat sesuatu yang besar bagi hidupku
Dan bagi gereja ini Tuhan, itulah kenapa saya selalu menyembah dan menyanyi. Karena saya tidak pernah tahu kapan pujian saya menyentuh hatinya. Tapi tiap kali itu menyentuh dia, sebuah perbuatan ajaib akan dia kerjakan. Dia akan berkata, kamu tidak usah kerja anakku, tidak usah ngapa-ngapain, kamu tinggal diam. Biar aku yang bekerja dan berperang bagi hidupmu. Amin. Bagi hidup saudara, sembah, puji dia, dan izinkan dia berperang dalam hidupmu, menyelesaikan semua dengan sangat ajaib. Dan kau sedang menjara sesuatu yang terlalu banyak sampai kau tidak kuat untuk membawanya. Saking banyaknya, saking banyaknya. Tapi ada juga orang menyentuh Tuhan dengan apa? Dengan sebuah ketaatan. Kejadian 6 ayat 7 dan 9. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ada orang yang menyentuh Tuhan dengan ketaatannya. Tuhan ngomong akan ada bencana banjir besar datang. Bangun perahu, bangun bahtera. Dan orang ini mentaati. Kalau Nuh cuma percaya tok dan dia tidak membangun bahtera itu, dia pun akan ikut tenggelam. Dia percaya dan dia bertindak, dia membangun bahtera itu. Sebuah ketaatan menyentuh Tuhan. Dan hari itu ketika banjir besar datang, keluarga yang taat ini dibedakan. Sebab orang ini sedang menyentuh Tuhan dengan ketaatannya. Ada banyak cara kita bisa menyentuh Tuhan, menyentuh dia dan mengizinkan kuasanya sedang dialirkan bergerak dalam kehidupan kita dan membuat hidup kita ini diubah, mengalami keajaiban dan mujizatnya. Ada seorang hamba Tuhan di Amerika, saya nggak tahu itu tahun berapa ya, mungkin tahun 60-70-an. Ketika KKR kebangunan rohani banyak di Amerika dan mereka memakai tenda-tenda untuk menyelenggarakan KKR. Sebab belum ada gedung besar. Ada ribuan bahkan puluhan ribu orang datang masuk ke tenda-tenda lawatan, tenda KKR yang ada di Amerika. Seorang hamba Tuhan keliling. Ketika dia tinggal di sebuah tempat kadang-kadang seminggu, 2 minggu, bahkan sebulan. Dan orang akan datang ikut KKR yang dilawat, dijamah Tuhan dengan luar biasa. Dan hari itu dia pindah ke sebuah kota. Dan dia pasang tendanya. Dan dia mengumumkan ada KKR, dia sebar brosur kemana-mana. Dan orang mulai datang dalam KKR-nya. Hari pertama Tuhan melawat dengan dahsyat. Hari kedua Tuhan kerja dengan dahsyat. Hari ketiga Tuhan kerja dengan dahsyat. Tiba-tiba Tuhan ngomong, berhenti KKR-nya. Saudara, kalau kita sedang melihat Tuhan kerja dengan dahsyat dan tiba-tiba Tuhan ngomong berhenti KKR-nya, kita berhenti gak? Kita pasti gak mau berhenti lah. Sebab Tuhan sedang kerja dengan ajaib. Kok ada suara lain berkata berhenti KKR-nya? Tapi dia hamba Tuhan yang punya ketaatan dalam hatinya. Dia mau mentaati Tuhan. Dan hari dia umumkan, besok gak ada KKR lagi, selesai KKR-nya. Dan apa akibatnya? Orang-orang marah. Loh, kamu itu hamba Tuhan yang gak peka. Tuhan melawat kita, menjamah kita, menyembuhkan orang, kok berhenti KKR-nya? Dan orang-orang mulai marah, kecewa dengan dia. Tapi dia hamba Tuhan yang punya prinsip hidupnya. Dia hamba Tuhan, dia harus nurut sama Tuhan. Hamba Tuhan nurut sama Tuhan. Saya ngalami kok saudara. Hari-hari ini ada banyak orang yang coba mengatur hidup saya, harus seperti ini. Saya ngomong ke Tuhan, biarkan Engkau yang mengatur hidupku Tuhan, bukan manusia. Aku ini hambamu loh Tuhan. Jangan sampai ada orang mungkin yang lebih berkuasa dari saya atau siapapun yang coba mengatur hidup saya. Jangan Tuhan. Biarkan Engkau yang mengatur hidupku. Sebab aku ini hambamu. Sampai satu kali Tuhan tuh pernah ngobrol sama saya satu pagi. Ketika saya sedang sedih, sedang tertekan. Saya ngobrol sama Tuhan.
Dan pagi itu Tuhan ngobrol sama saya, hambaku, kalau seandainya semua teman-teman pelayananmu tak ambil dari kamu, kamu gimana? Ketika Tuhan tanya itu, saya itu sedih banget saudara. Saya tidak bisa bohong, saya sedih banget hati saya. Kok mau diambil Tuhan dari hidupku? Tapi saya keluarkan jawaban Tuhan, seandainya kau mau mengerjakan itu, kau mau ambil Tuhan. Tapi ingat, engkau jangan pernah tinggalkan aku. Kalaupun orang-orang yang bersama dengan aku kau singkirkan, tinggalkan, tapi engkau tidak boleh tinggalkan aku. Janji Tuhan. Dengan hati yang sedih, hati yang sangat sedih, saya ngomong, Tuhan, asal engkau jangan tinggalkan aku. Dan dia tanya pertanyaan kedua, seandainya orang tidak suka sama kamu lagi dan tidak ada pendeta mau datang ke gerejamu untuk khotbah, bagaimana? Dan saya jawab, Tuhan, gak apa-apa. Tapi Tuhan janji, Tuhan setiap minggu hadir di gereja, gak apa-apa. Kalau tidak ada yang lagi mau datang ke gereja untuk berkhotbah, gak apa-apa. Asal engkau mau datang setiap minggu, cukup buat aku Tuhan. Dan setelah dia bertanya, saya menjawab itu. Dia berkata, anakku, kamu lulus. Aku lagi menguji hatimu. Apa hatimu melekat pada manusia dan pelayanan, atau kau melekat kepadaku? Kamu lulus. Dan aku berjanji memberikan upah kepadamu. Dia bicara, saya simpen di handphone saya, di notes janjinya. Saya ketik, saya tutup. Dan saya tidak cerita siapapun tentang janji itu dari Tuhan. Bahkan istri saya tak ceritani, tak tutup. Sekian minggu kemudian ada pendeta datang ke gereja. Dia khotbah dan dia ngomong janji Tuhan. Apa yang saya tulis tepat, tak buka, tak tunjukin istrinya. Yang suamimu ngomong, nih loh di HP ku, Pak, kok bisa tepat ya, luar biasa. Dia bicara 2 minggu lalu ketika hatiku sedang hancur. Dan dia tanya, kamu milih siapa? Dan saya dari hati yang hancur keluar, Tuhan, aku milih Engkau. Tetaplah datang di hidupku dan di gereja ini. Datang Tuhan, dan jangan tinggalkan kami. Dan apa yang Tuhan janjikan, yang saya ketik di handphone saya, kok bisa persis dengan dia katakan, itu Tuhan, itu Tuhan. Kalau engkau inginkan dia dengan sangat, dia tidak akan meninggalkan engkau. Dia akan menyertai engkau. Dan dia buat mujizat. Cerita tadi saya selanjutkan. Hari keempat, dia bongkar tendanya. Dia angkut sound systemnya. Dia angkut semua alatnya, naik ke atas mobil truk, naikin semua. Dan hari itu dia mau pergi meninggalkan tempat itu. Ketika dia cabut tenda terakhir, dia naikkan ke truk. Dia mendengar siaran radio. Hari ini akan ada banjir besar terjadi di kota ini. Tolong penduduk waspada, cari tempat tertinggi. Dia angkut, tarik tendanya, dia naikkan. Dan dia bawa naikkan truk ke Bukit Cepat. Dan dia naikkan sekian truk yang angkut tenda, sound system, semua yang dia punya dinaikkan. Ketika mereka sampai di atas bukit, tiba-tiba banjir besar menyapu daerah itu. Dan dia lihat dari atas bukit sambil nangis, Tuhan, terima kasih. Engkau perintahkan berhenti anakku. Dan dia berkata, Tuhan, seandainya aku mendengar perkataan orang-orang itu yang memaki aku, KKR dihentikan. Hari ini tendaku yang mahal ini hancur. Sound sistemku hancur. Kursi-kursi hancur. Semua untuk KKR ku akan habis. Sekian meter air itu melanda daerah itu, menenggelamkan semua. Dan dia berkata, untung Tuhan, aku mentaati Engkau. Kadang saudara kita tidak mengerti apa yang akan terjadi ke depan. Tapi kalau engkau bisa menyentuh hati Tuhan, dia akan bicara semua rahasianya. Semua akan terjadi ke depan dalam hidup saudara. Amin. Pujian saudara, kata-kata saudara, doa-doa saudara, ketaatan saudara, izinkan sentuh hatinya.
Dan biarkan kuasanya dilepaskan dalam hidup saudara. Dan orang akan melihat, aku lihat ada Tuhan dalam hidup orang itu. Kenapa? Sebab engkau sedang menyentuh hatinya. Engkau sedang menyentuh hatinya. Saya berdoa hari ini, semua kita saudara, jadi orang-orang yang sedang menyentuh Tuhan dengan cara yang berbeda-beda. Tapi setiap kali kau bisa menyentuh hatinya, ada kuasa, mujizat, keajaiban yang sedang dia lepaskan. Yang orang akan melihat, sungguh Tuhan ada dalam hidup orang ini. Amin. Tutup Alkitab saudara, kita berdiri sama-sama hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus, kau telah memulai segala yang mulia dalamku. Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Yesus, Yesus, kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku, Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Yesus, Kau telah memulai segala yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan hidupku agar indah
agar indah bagimu, agar indah bagimu. Percayalah, Dia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Saudara dan saya adalah hasil perbuatan tangan Tuhan. Kalau sampai hari ini kita masih ada, sebab tangannya yang terus menjaga kita, tangannya yang menuntun kita. Seberat apa tantangan yang sedang kau lewati, seberat apa masalah yang kau hadapi, ingat, tangan Tuhan memegang hidupmu. Dan biar malam ini, lewat kata-katamu, lewat doamu, lewat pujianmu, lewat ketaatanmu, engkau sedang menyentuh hati Tuhan. Dan biarkan kuasa surga sedang dialirkan turun dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kirala bayana marala bayana masyanda. Kirala bayana marala masyanda rada bakana marala. Korala Roh Kudus, Roh Kudus lawat hidup kami. Roh Kudus jamah hati kami hari ini dalam nama Yesus. Karena namanya nama sing, karena namanya nama lalabaya nama. Oh, nama sandiri di besi karena kira namanya nama lalabaya nama sing. Worship sembadia, sembadia. Jadikan ini lembah pujianmu. Jadikan ini lembah pujianmu. Jadikan ini lembah pujianmu. Jadikan hari ini tempat ini lembah pujian. Biarkan Tuhan mengadakan penghadangan bagi musuh-musuhmu. Jadikan tempat ini lembah pujianmu hari ini. Tuhan, seperti Yosafat dan para penyembah, dia datang di lembah pujian. Pujian yang menyentuh hatimu Tuhan. Dan Engkau bertindak di sana Tuhan. Engkau bertindak melepaskan mereka. Tempat ini jadi lembah pujian. Lembah pujian kata Tuhan. Lembah pujian. Kiralah bayana barara. Lembah pujian, lembah pujian. Engkau menghadang musuh-musuh kami. Engkau menghabisi musuh-musuh kami. Dan kami akan pulang dengan jarahan besar. Kami pulang dengan jarahan besar. Demikian firman Tuhan. Lembah pujian. Jadikan tempat ini lembah pujian. Lembah pujian. Tempat Tuhan bergerak. Tempat Tuhan bergerak. Tempat Tuhan bergerak. Lembah pujian. Lembah pujian Tuhan. Biar pujian di tempat ini Tuhan sedang naik di hadapanmu. Sedang naik di hadapanmu Tuhan. Sedang
kasih Tuhan. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya, setianya selamanya. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Oh, 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 sebab Tuhan baik, Yesus baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan baik, haleluya, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Oh, 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 sebab Tuhan baik, Dia sangat baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, bahwasanya untuk bahwasanya untuk bahwasanya untuk selamanya. Oh, kasih setianya. Sebab Tuhan baik. Haleluya, haleluya. Tempat ini lembah pujian-Mu Tuhan, tempat ini lembah pujian-Mu Tuhan. Aku akan mendemonstrasikan kuasa mujizat-Mu, penghadangan pada musuh-musuh kami. Dalam nama Yesus, kami pegang janji-Mu malam ini. Kami percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau mengerjakan perbuatan ajaib di tempat ini, menghalau semua musuh kami, dan kami akan menjarah jarahan yang sangat besar. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan yang paling baik. Haleluya.